Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2109025 00015 dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya manusia sebagai tugas kewirausahaan LK12 pada usaha Klepon Rainbow. Langsung saja, ada data karyawan, ada bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Bagian keuangan atas nama Sri Wahyuni, bagian produksi atas nama Diana dan Hairunisa, dan bagian pemasaran itu atas nama Ila Karmil, pemasar, dan Ati Rahayu. Kemudian, kriteria karyawan yang tepat berdasarkan spesifik pekerjaan. Yang pertama itu bagian keuangan, bagian yang mengontrol tentang keuangan perusahaan tersebut. Nah, adapun kriteria karyawan yang diperlukan dalam bagian ini, yang pertama itu teliti, cermat, kemudian cekatan, dan rapi dalam menjalani pekerjaannya. Yang kedua itu harus mampu memahami keuangan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan divisi atau bagian lain. Yang keempat, dapat dipercaya atau memiliki tanggung jawab yang tinggi. Karena mengatur keuangan itu adalah salah satu hal yang sulit dan juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Jadi harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kemudian yang kelima itu mampu mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan usaha. Dan yang keenam itu memiliki kepribadian yang ramah, sopan santun, dan berbudi luhur. Dan yang terakhir itu selalu memperhatikan hasil kerja yang sempurna. Untuk bagian produksi, adapun kriteria yang karyawan yang diperlukan dalam usaha ini, yang pertama itu dia mampu bekerja secara mandiri dan kelompok. Dan yang kedua, mampu merencanakan waktu yang tepat untuk melakukan produksi. Karena klepon itu kan bahannya dia mudah basi. Jadi untuk waktu yang melakukan produksi itu harus benar-benar tepat. Selanjutnya itu mampu bekerja sesuai dengan target kuantitas dan kualitas produksi yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir itu mampu bekerja di bawah tekanan dan bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk bagian pemasaran sendiri, ini bagian yang langsung terjun kepada konsumen untuk melakukan pemasaran produk. Dan yang adapun kriteria karyawan yang diperlukan dalam bagian ini, yang pertama itu mampu bekerja keras dan tahan banting dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, tidak mudah putus asa dan selalu optimis dalam bekerja, termasuk menghadapi target kerja, regulasi ekonomi, atau hal yang bisa menimbulkan tekanan atau stressful. Yang ketiga itu mampu menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja. Yang keempat, memiliki keluasan relasi dan pengaruh di segala segmentasi pasar. Dan yang kelima itu memiliki pengetahuan tentang karakteristik konsumen agar mampu melakukan pendekatan kepada konsumen. Yang selanjutnya, adapun proses perekrutan karyawannya. Karyawan untuk perusahaan usaha Klepon Rainbow ini, yang pertama itu ada recruitment planning atau perencanaan rekrutmen. Merupakan langkah pertama dari proses rekrutmen, di mana posisi yang kosong dianalisis dan dijelaskan, termasuk spesifikasi pekerjaan, pengalaman, kualifikasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Yang selanjutnya di mana usaha tersebut harus membuat brosur dulu, kemudian disebarkan, dan di mana di situ tertulis beberapa posisi yang akan dijelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk spesifikasi pekerjaan dan lain-lain. Terus yang kedua ada strategi development atau pengembangan strategi. Langkah ini adalah salah satu langkah untuk memutuskan strategi mana yang akan diadopsi untuk merekrut kandidat potensial untuk perusahaan ini. Terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu membuat atau membeli karyawan yang berarti usaha memutuskan untuk memilih karyawan yang kurang terampil dan berinvestasi dalam program pelatihan dan pendidikan atau menyewa tenaga kerja profesional yang terampil. Yang kedua itu jenis perekrutan, usaha untuk memutuskan metode yang digunakan untuk merekrut individu. Yang ketiga itu area geografis. Area geografis merupakan salah satu hal yang penting karena karyawan yang direkrut itu harus terkait dengan daerah dari mana kandidat tersebut akan dicari. Ini merupakan area geografis tentang tempat di mana usaha tersebut. Semakin dekat tempat tersebut dengan kandidat yang akan dicari, maka semakin potensial kandidat tersebut. Kemudian itu ada searching the right candidates atau mencari kandidat yang tepat.
ini pencarian merupakan suatu proses rekrutmen di mana sumber daya bersumber tergantung pada kebutuhan pekerjaan. Pencarian kandidat akan diinisialisasi. Proses ini terdiri atas 2 langkah. Yang pertama itu short activation atau aktivasi sumber. Ini adalah salah satu langkah yang setelah memverifikasi dan mengizinkan keberadaan lowongan, pencarian kandidat dimulai. Kemudian yang kedua itu selling atau penjualan. Penjualan merupakan salah satu untuk memilih media mana yang akan digunakan sehingga penghasilan kandidat akan lebih prospektif. Yang keempat itu adalah screening atau shortlisting atau bisa disebut dengan penyaringan. Screening adalah proses penyaringan aplikasi kandidat untuk proses seleksi lebih lanjut. Sedangkan penyaringan merupakan bagian internal dari proses rekrutmen yang membantu dalam menyingkirkan kandidat yang tidak memenuhi syarat atau tidak relevan yang diterima melalui searching. Proses penyaringan perekrutan terdiri atas 3 langkah. Yang pertama itu mereview resume. Mereview resume dalam hal ini itu kita melihat berkas-berkas dari para kandidat. Yang kedua itu melakukan wawancara lewat telepon atau video. Jadi setelah kandidat tersebut setelah dinyatakan lulus berkas, maka kita melakukan wawancara lewat telepon atau video. Biasanya juga bisa melakukan wawancara secara langsung, tapi beberapa perusahaan itu biasanya tidak melakukannya, dan untuk usaha ini sendiri melalui telepon atau video call seperti itu. Dan akan ditanyakan mengenai apa saja tentang spesifik-spesifiknya. Kemudian yang terakhir itu mengidentifikasi kandidat teratas. Setelah kita melakukan wawancara, akan ditentukan manakah kandidat yang sangat potensial untuk pekerjaan ini, dan memilih kandidat teratas, misalnya kandidat pertama, kedua, dan ketiga atau perankingan seperti itu. Kemudian ada evaluation and controlling atau evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian merupakan salah satu tahap akhir dalam proses rekrutmen. Dalam proses ini, efektivitas dan validitas proses dan metode dinilai. Rekrutmen adalah satu proses yang mahal, oleh karena itu bahwa kinerja proses rekrutmen dievaluasi secara menyeluruh, atau evaluasi dan pengendalian ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Di mana tadi setelah kita mengidentifikasi kandidat teratas, maka disinilah kandidat tersebut akan dilakukan evaluasi dan pengendalian agar selanjutnya dia bisa bekerja dalam tim atau dia bisa bekerja untuk meningkatkan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada evaluasi kinerja dan memotivasi karyawan untuk bekerja. Berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mengadakan evaluasi kerja. Yang pertama, lakukan evaluasi kerja sesuai kebutuhan. Evaluasi karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Yang terpenting, evaluasi ini baru dilakukan secara rutin dan konsisten agar karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kinerja yang positif bagi suatu usaha, di mana usaha ini adalah usaha telepon Rainbow. Yang kedua, menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi ini, perlu memiliki data yang sesuai dengan fakta dan penilaian yang dilakukan bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, membuat sistem penilaian yang terstruktur. Cari tahu bagaimana tentang mengenai seberapa produktif karyawan tersebut dari hari ke hari. Apakah menunjukkan kinerja yang lebih baik kah, atau bahkan lebih buruk kah dari periode sebelumnya? Di mana setiap divisi dalam perusahaan tentu memiliki standar penilaiannya tersendiri. Seperti pada divisi pemasaran, kinerja mereka dinilai dari seberapa efektif metode marketing yang akan digunakan atau seberapa layak peningkatan penjualan produknya. Kemudian untuk divisi lain seperti customer service atau pelayanan pelanggan, itu penilaiannya didasarkan pada sejauh mana pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan atau tidak puas ke atas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya itu lakukan evaluasi dengan menanyakan pada atasan atau divisi terkait. Salah satu hal yang penting untuk digarisbawahi dalam penilaian kinerja karyawan yang harus dilakukan itu secara objektif, ya, bukan karena dilandasi oleh masalah pribadi. Tetap berlaku profesional adalah kunci dari evaluasi kinerja yang baik dalam suatu usaha. Karena biasanya banyak kita jumpai dalam suatu usaha itu mereka melakukan evaluasi itu secara personal kepada setiap divisi, padahal itu merupakan salah satu hal yang tidak profesional. Yang selanjutnya itu melakukan diskusi dengan
dengan karyawan terkait. Jadi ketika suatu karyawan ini sudah terbukti melakukan kesalahan, maka kita langsung melakukan diskusi dengan karyawan tersebut dengan cara melakukan diskusi face to face dengan karyawan yang akan dinilai kinerjanya. Evaluasi ini biasanya dilakukan dari atasan divisi terkait. Keduanya akan menyampaikan penilaian bagaimana kinerja dari karyawan tersebut. Apabila karyawan tersebut memiliki kinerja yang buruk dalam perusahaan, maka sampaikanlah dengan bahasa yang halus dan sopan. Hindari menggunakan penyampaian yang terlalu menggebu-gebu atau emosional karena hal tersebut dapat menyinggung perasaan karyawan. Tanyakan juga pada karyawan tersebut mengenai apa saja kendala yang tengah ia hadapi, kenapa kinerjanya bisa menurun atau memburuk dalam satu periode itu, dan belakangan ini, serta lain-lain tersebut. Nah, intinya, berikan karyawan tersebut waktu untuk melakukan pembelaan. Misalnya untuk menjelaskan mengenai masalah atau kendala yang dialaminya, kemudian perhatian-perhatian ringan tersebut, meskipun dia terdengar klise untuk didengar, namun itu merupakan hal yang sangat berarti bagi suatu karyawan, karena kesalahan itu merupakan suatu hal yang mendukung bagi karyawan, karena dengan kesalahan karyawan tersebut bisa belajar dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, hal itu lakukan tindak lanjut pada setelah evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, tujuan dari dilakukannya ini tindak lanjut setelah evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dari karyawan tersebut dan mencarikannya solusi yang terbaik. Selain itu, penilaian ini juga dilakukan untuk mengenali kelebihan dari karyawan yang bersangkutan agar tidak diulangi di masa mendatang, dan ini merupakan kesalahan yang tidak diulangi. Kemudian untuk kelebihannya bisa ditingkatkan di periode mendatang. Ya, atasan divisi harus melakukan diskusi yang lebih lanjut mengenai karyawan tersebut kepada atasannya. Cari tahu langkah seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan bersangkutan agar lebih produktif dalam memaksimalkan potensinya. Jangan lupa juga memberikan kritik dan saran yang membangun untuk karyawan agar mereka bisa lebih baik dan kedepannya, dan bisa termotivasi oleh apa yang kita sampaikan, dan dia lebih bersemangat agar terpacu lebih baik ke depannya. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang pertama itu, tingkatkan motivasi kerja karyawan itu melalui training. Terkadang menekuni sebuah pekerjaan yang sama setiap harinya membuat sebagian besar karyawan merasa jenuh dan bosan. Nah, untuk mengembalikan motivasi karyawan, Anda perlu mengadakan training khusus bagi karyawan tersebut. Misalnya saja mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka. Misalnya pelatihan membuat karya atau seperti apa, atau membuat suatu produk yang baru seperti itu. Kemudian memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi. Tidak ada salahnya jika Anda memberikan reward khusus bagi karyawan yang berprestasi, karena ini merupakan salah satu hal yang bisa memotivasi karyawan. Ini bisa berupa bonus atau insentif, maupun berupa hadiah kecil yang bisa mewakili ucapan terima kasih Anda terhadap prestasi karyawan tersebut atas pekerjaannya. Yang ketiga itu, lakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Sebagai suatu pemimpin perusahaan, pihak dari perusahaan ini perlu melakukan pendekatan kepada karyawan. Misalnya, kita perlu mengenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing dari karyawan tersebut, sebab hal ini bisa memudahkan perusahaan itu untuk mengevaluasi perkembangan setiap karyawan. Dan yang terakhir, adakan kegiatan khusus untuk membangun kekeluargaan antar karyawan dan perusahaan. Membangun kekeluargaan antar pihak karyawan dan pemilik usaha menjadi suatu langkah jitu untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Misalnya dengan mengadakan acara makan bersama, atau acara olahraga bersama, ataupun senam bersama, dan kegiatan-kegiatan lain di luar pekerjaan tersebut yang have fun, atau bisa karyawan tersebut bisa bersenang-senang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.